Saat pelaku meminjam uang, korban menolak dengan menyampaikan sejumlah alasan. Perkataan korban membuat pelaku sakit hati lalu menganiaya korban hingga tewas. Tak hanya itu, pelaku juga mencuri uang puluhan juta rupiah milik korban. Bagaimana kasus ini terungkap? Simak liputan jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata. Kasus yang terjadi yaitu tindak pidana pembunuhan disertai dengan tindak pidana lain dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban terjatuh. Kemudian tersangka mengambil kardus yang berisi air mineral yang ada di toko tersebut yang kemudian melemparkan ke arah kepala sebanyak 1 kali, kemudian melemparkan ke arah dada sebanyak 1 kali. Itu orang baik kok bang, orang baik bang. Ini Allah orang baik ya. Tadi bapak kenal banget sama kalau. Iya kenal baik ya. Mungkin kita kalau mau utang dikasih bang, ini Allah bang. Iya kita perlu bang, saya mau usaha nih, begini nggak punya modal. Dikasih sama dia, saya yakin itu orang baik itu bang. Beberapa waktu lalu, seorang laki pemilik toko sembako di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa dalam tokonya. Polisi mengungkap pelaku membunuh korban karena sakit hati atas perkataan korban. Lantas seperti apa kata-kata yang membuat pelaku tega membunuh sang majikan? Simak dalam liputan kami di Gelar Perkara. Tengah hari di akhir Mei 2025, warga Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, digegerkan oleh temuan jenazah seorang pria pemilik toko sembako di dalam kamar mandi toko. Belakangan terungkap, ALS merupakan korban pembunuhan yang dilakukan karyawannya sendiri. Pelaku AS sempat kabur, tapi polisi berhasil menangkapnya di sebuah hotel pada 1 Juni lalu. Kini, AS telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang terjadi yaitu tindak pidana pembunuhan yang terjadi di toko Alex _ Immanuel di Jalan Raya Jatimakmur, RT 08 RW 09, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berhasil diamankan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia bagian Barat, diamankan di sebuah hotel. Baru-baru ini kami mendatangi TKP, toko sembako milik korban. Lokasinya dekat dengan jalan raya dan bersebelahan dengan minimarket. Saat kejadian, tak ada satu orang pun mendengar keributan antara korban dan pelaku. Padahal, pelaku AS beberapa kali melempar kardus air mineral ke arah korban. Ya saudara, saat ini saya sudah berada di lokasi dari pembunuhan TKP yang terjadi pada tanggal 30 Mei lalu, yang dimana ini merupakan depan dari area toko pembunuhan toko sembako yang berada di Jatimakmur, Kota Bekasi. Dan ini merupakan adalah tempat dari lokasi pembunuhan yang terjadi pada tanggal 30 Mei yang terjadi pada jam 8 malam. Dan memang pernyataan warga sekitar, informasi yang saya dapatkan, tidak ada yang mengetahui dari kecurigaan ataupun suara-suara yang terjadi pada aksi pembunuhan yang terjadi pada tanggal 30 Mei pada pukul 8 malam tersebut, karena memang pembunuhan tersebut terjadi di dalam toko, dan dari warga sekitar ataupun penjaga toko dari tetangga toko sembako ini memang tidak mengetahui adanya suara yang terdengar ataupun kecurigaan. Kami bertemu Adrian, seorang juru parkir yang biasa memangkal di depan minimarket sebelah toko milik korban. Meski tak melihat langsung kejadian,
Adrian sempat melihat pelaku AS keluar toko sambil mengeluarkan motor korban. Adrian tak merasa curiga sedikit pun. Saya ngelihat dia ngeluarin motor aja barang pas setengah 9 itu. Ada kecurigaan nggak sih Mas pas malam tersebut? Kalau kecurigaan sih dibilang belum ada ya, karena posisinya juga anak buah yang dua yang lain itu udah pada pulang, tinggal dia sendiri. Dia keluar, Bapak sempat ngeliat ke sih dia bawa apa aja gitu? Dia bawa kardus, bawa barang, nah rupanya tuh kardus isinya uang semua itu. Pas keluar dia naik apa Pak? Naik motor almarhum, motor itu khusus dipakai oleh almarhum, nggak pernah yang pakai anak buah. Pembunuhan pemilik toko sembako di Jati Makmur cukup mengejutkan. Bagi Adrian dan warga sekitar TKP, lelaki 63 tahun tersebut dikenal baik, ramah, dan suka membantu siapapun yang membutuhkan. Kalau korban sehari-harinya dikenalnya seperti apa sih Pak? Orang sehari-hari korban itu baik, ya tegur sapa ada dengan bagaimana dengan kita semua ini di sini, baik itu yang dagang somai, nasi uduk, baik tukang parkir pada baik orang. Berikutnya, kami mendatangi kediaman keluarga korban. Kami bertemu anak perempuan korban. Atas permintaan keluarga, identitas narasumber kami samarkan. Berdasar keterangan PSL anak korban, pada 30 Mei malam hari, pihak keluarga merasa cemas karena berkali-kali ditelepon, korban tidak mengangkat. Keesokan hari sekira jam 12 siang, anak korban mendatangi toko. Melihat pintu toko masih tertutup, PSL berteriak, memanggil sang ayah, tapi tak ada sahutan. PSL makin curiga karena pintu pagar tidak digembok. Begitu masuk ke dalam toko, PSL menemukan sang ayah tergeletak tak bernyawa di lantai kamar mandi. Keluarga korban langsung lapor polisi sekaligus menyerahkan bukti rekaman CCTV. Saya inisiatif saja ke toko, naik motor, kemudian memang terlihat toko memang tutup kondisinya. Pertama saya teriak dulu, saya panggil, tidak ada jawaban. Ternyata waktu saya buka, saya raba kunci dalam, ternyata tidak ada gembok, tidak seperti kebiasaan beliau juga tidak mengunci slot atas. Jadi saya bisa buka langsung ke arah dalam. Baru saya lihat kondisi toko dalam keadaan gelap dan berantakan. Keluarga tak menyangka AS tega menghilangkan nyawa korban. Padahal selama ini korban dikenal baik dengan semua orang, termasuk para karyawan toko. Di mata keluarga, korban merupakan sosok yang tegas dan disiplin, serta mudah menolong orang lain. Jadi sifat atau karakter Papa sendiri memang orangnya tegas, ya, keras, tapi tidak pernah mengumpat atau berkata kasar ya. Kemudian juga memang Papa itu perhatian ya terhadap keluarga dan terhadap karyawannya, sehingga mau membantu juga dari segi ekonomi, tapi ya tidak suka kemalasan itu. Kalau memang orangnya rajin, ada potensi, Papa akan bantu. Memang perhatian orangnya. Keluarga korban telah merelakan kepergian ALS. Meski begitu, anak korban berharap hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Papa itu merupakan tulang punggung keluarga. Kami dan keluarga besar merasa sangat sedih dan sangat kehilangan dan kejadian yang tak terduga ini. Kami berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai undang-undang yang berlaku, dan kami berharap penegak hukum dapat bertindak seadil-adilnya, dan kami percaya hal itu. Berdasar keterangan polisi, kasus pembunuhan ini terjadi sekitar jam 8 malam. Saat itu, korban dibantu pelaku AS merapikan barang-barang sebelum tutup toko. Setelah selesai, AS berbicara pada sang majikan, ia hendak meminjam uang untuk membayar utang. Namun, korban menolak sambil menyampaikan sejumlah alasan. Tak disangka, pelaku sakit hati mendengar kata-kata korban. Terbakar emosi, AS memukul korban. Korban pun membalas, dan baku pukul terjadi. Akibatnya, korban jatuh. AS tak berhenti. Ia melemparkan beberapa kardus air mineral ke arah korban, hingga membuat korban tewas. Lalu, pelaku membawa kabur uang senilai 84 juta, ponsel, dan motor korban. Kalau boleh, saya mau cash bond, boleh nggak kok? Sekitar 3-5 juta untuk beli perlengkapan anak dan biaya lain. Kemudian korban menjawab, nggak bisa, kamu cash bond terus, kerja aja males, jarang masuk, nggak kayak karyawan lain. Si tersangka ataupun pelaku mengambil uang milik korban yang berada di toko sebesar kurang lebih
Rp84.654.000. Kemudian mengambil 2 buah handphone Redmi warna hitam yang merupakan handphone operasional toko dan 1 unit sepeda motor Vario. Polisi menyebut pelaku AS tega menghilangkan nyawa korban karena sakit hati dengan kalimat, "Kamu kasbon terus, malas kerja, dan banyak libur." Motif daripada pelaku melakukan perbuatannya yaitu karena pelaku ataupun tersangka tersulut emosi dikarenakan tersinggung atas perkataan daripada korban. Dengan kata-kata, "Kamu kasbon terus, kerja aja males, jarang masuk, banyak libur, nggak kayak yang lain." Dalam kasus ini, polisi menjerat pelaku AS dengan pasal berlapis, yakni pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai tindak pidana lain, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Kami jerat dengan pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan atau 20 tahun penjara. Dan pasal 365 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.